Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Siska, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Tega bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan ya, kan lagi pandemi ini. Maaf Bu, sebelumnya terima kasih Bu sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Siska, tidak masalah kok. Apa yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, Siska lagi bingung, lagi sedih, makanya mau minta konseling Ibu. Baik, tapi sebelumnya Siska sudah pernah mengikuti konseling. Belum pernah Bu. Saya jelaskan sebentar ya. Konseling merupakan bantuan profesional yang diberikan pada Siska. Konseling dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut. Yang pertama itu azas kesukarelaan, artinya Siska minta layanan konseling tanpa ada paksaan dari pihak lain kan. Kemudian ada azas kerahasiaan, artinya semua informasi tentang Siska dijamin kerahasiaannya. Terus ada azas kegiatan, artinya selama mengikuti konseling, sebenarnya Siska sedang melakukan serangkaian kegiatan agar Siska lebih mampu memahami kesulitan dan Siska akan belajar memecahkan kesulitan itu. Kemudian ada asas keahlian, artinya konseling diampuh oleh orang yang ahli. Siska sudah mengerti? Oh begitu, baik saya paham Bu. Saya akan terbuka mengenai semua masalah saya. Baik Siska, rupanya kita harus mengobrol panjang lebar mengenai masalah yang kamu hadapi saat ini ya. Siap Bu. Tapi sebelumnya apa yang ingin kamu capai dari konseling kita hari ini? Saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusi. Oke, untuk kesepakatan waktu, Siska bersedia berapa menit konselingnya? 10 menit bagaimana Bu? Tidak masalah. Sekarang coba ceritakan masalah apa yang sedang kamu alami saat ini. Saya lagi bingung dan sedih Bu. Bingung? Sedih? Akhir-akhir ini saya sering kesiangan, Bu. Bangun selalu jam 10, padahal di jam 7 sudah harus isi absen, sudah ada jadwal Zoom dengan Bapak atau Ibu guru mapel. Saya ketinggalan terus, Bu. Belum lagi setiap hari dimarahin ayah sama Ibu karena bangun kesiangan. Karena bingung, maka saya jadi malah tidak fokus, malah bingung kalau ngerjain tugas. Jadi bingung mana duluan yang harus dikerjakan, semua tugas menumpuk. Jadi sekarang kamu merasa bingung karena tidak fokus pada tugas apa yang mau dikerjakan lebih dulu. Benar Bu, saya pingin gitu bisa bangun pagi. Kalau gini terus bisa-bisa saya tidak naik kelas. Jadi kamu bingung dan malah tugas tidak dikerjakan juga. Betul Bu. Ada lagi yang mengganggu pikiranmu? Sedih saya Bu, lihat ayah dan ibu marah-marah. Saya tidak membuat bangga malah marah-marah terus. Lalu apa keinginanmu? Ya, saya ingin dapat teratur bangun pagi, sekolah jadi tidak terlambat, orang tua saya tidak marah-marah terus. Nah, sekarang Ibu menjelaskan tujuan konseling ya, agar kegiatan kita lebih terarah. Konseling ini bertujuan untuk membantu Siska agar bisa mengatur waktu tidur, agar tidak terlambat bangun untuk mengikuti sekolah daring. Benar ya? Benar Bu. Ibu akan memakai pendekatan namanya SFBC, yaitu konseling singkat berbasis solusi. SFBC itu kita fokusnya pada solusi, bukan pada akar masalahnya. Siska siap? Ibu akan memutar video tentang SFBC. Silakan disimak ya. Siap Bu. Baiklah, Ibu mengerti maksudmu. Mari kita lihat lagi dirimu secara mendetail. Kira-kira kamu tahu apa penyebab kamu bangun kesiangan? Tahu Bu, kalau malam suka tidur larut, ya kadang main game, nonton film, ya saya akui saya salah Bu. Bagus, ternyata Siska tahu. Kalau saya beri skala penilaian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah perasaan bebas dari kebingungan terlambat mengikuti belajar daring, kemudian 10 adalah kebingungan mendisiplinkan dirimu sehingga terlambat mengikuti belajar daring, kamu ada di skala berapa? Di angka 4 Bu. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu. Dan kira-kira mau diturunkan sampai skala berapa? Angka 1 dong Bu, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, tapi ya gimana ya Bu? Baiklah, mari kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian kalau kamu bangun kesiangan. Baik Bu. Sekarang, coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan jika kamu bangun lebih pagi?
Jika saya bangun lebih pagi, yang jelas saya bisa sholat subuh, saya bisa bantu-bantu ibu, saya bisa absen tepat waktu, saya bisa mengikuti kelas daring juga. Tugas-tugas saya selesai tepat waktu, nilai juga ada terus, orang tua tidak marah-marah lagi. Nah, kita sudah lihat kan keuntungan-keuntunganmu apabila bangun lebih awal. Kalau untuk kerugian-kerugiannya bagaimana? Banyak Bu, yang jelas saya bakal kena omel dari orang tua, dari wali kelas, dari guru, juga tugas saya yang menumpuk. Bisa disimpulkan apa masalahmu, Siska? Dan apakah kamu benar-benar ingin memecahkan masalahmu ini? Bisa Bu, Siska ingin bangun lebih awal dan semua kegiatan sekolah tidak terganggu. Oke, Siska, saya paham masalahmu. Baiklah, sekarang begini. Ibu ingin Siska menata posisi yang rileks dan pejamkan mata. Diusahakan rileks ya. Rileks, tarik nafas, tutup mata. Coba Siska bayangkan, kalau posisinya sekarang sedang tertidur, pulas sekali. Kemudian bermimpi, bertemu seseorang yang memiliki kekuatan untuk membantu Siska bangun pada saat azan subuh. Kemudian Siska bangun dan segera ambil wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Kemudian melanjutkan rutinitas yang lainnya dengan teratur. Melihat ibu yang tersenyum, melihat sapaan selamat pagi dari teman-teman dan bapak ibu guru, kemudian Siska bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekarang Siska buka mata. Nah, apa yang Siska rasakan seandainya bisa melakukan hal tersebut? Senang sekali Bu, rasanya nyaman, semuanya menyenangkan. Apa yang Siska rasakan seandainya semua masalah itu sudah selesai? Tidak akan terlambat sekolah lagi, tidak akan dimarahi guru, tidak dimarahi orang tua lagi, dan tidak terlambat sholat subuh. Nah, kira-kira apa yang harus Siska lakukan agar semua hal itu bisa terjadi, agar tidak bangun kesiangan lagi? Bisa tidur lebih awal Bu, nggak usah nge-game sampai malam, terus pasang alarm. Nah, itu bagus. Ibu juga pernah bangun kesiangan. Kemudian ibu berusaha untuk menanamkan niat bangun awal, pasang alarm. Dan akhirnya ibu bisa mengalahkan rasa malas itu. Dari pengalaman ibu ini kira-kira Siska bisa mendapatkan solusi untuk masalahmu? Tidur lebih awal, pasang alarm, niatkan dalam hati untuk bangun awal. Terus kalau mendengar azan subuh ya langsung bangun. Sudah tahu solusi dari masalah ini berarti ya? Alhamdulillah sudah Bu, akan saya coba. Boleh ibu menambahkan saran? Bisa Bu. Kalau sudah bangun pada saat subuh, langsung cuci muka biar tidak ngantuk lagi dan kemudian langsung lanjut sholat subuhnya. Siap Bu. Nah, tadi skala masalah Siska kan ada di angka 4. Caranya untuk turun ke angka 1 adalah dengan Saya harus berusaha tidur lebih awal, pasang alarm, jangan tidur lagi habis sholat subuh, bantuin ibu, bantu-bantu rumah. Bismillah Bu. satu lagi. Siska harus konsisten dalam diri untuk tidak lagi bangun kesiangan. Jadi kalau kita punya masalah dan kita sudah mendapatkan solusinya, maka kita harus konsisten agar benar-benar berubah menjadi yang lebih baik. Karena orang yang bangun pagi itu lebih baik, dari sisi kesehatan juga lebih baik. Siap Bu. Jadi saya bisa berolahraga pagi. Benar. Jadi apakah sudah merasa lega? Lega saya Bu. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa diterapkan ya. Dan ini merupakan tahap awal konseling. Nanti Siska boleh telepon ibu kembali untuk menceritakan hambatan-hambatannya dalam menerapkan pola yang sudah disusun tadi. Kira-kira kapan Siska bersedia nge-zoom bareng ibu lagi? Sabtu depan ya Bu, saya datang kembali. Terima kasih Siska sudah percaya pada Ibu dan menceritakan masalahmu. Nah, pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalahmu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ungkapkan? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya.